Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rivi Channel. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau membedah buku pedoman program kreativitas mahasiswa atau PKM untuk tahun 2021. Jadi, ada perbedaan antara buku pedoman 2020 dengan 2021. Di antaranya yaitu sini akan saya tampilkan. Nah, yang pertama dari segi penamaan skema, ya, nama PKM-nya, skimnya. Untuk tahun 2020 itu namanya adalah PKMP penelitian, sekarang namanya adalah PKM riset, PKMR. Kemudian yang dulu namanya adalah PKMM untuk yang pengabdian kepada masyarakat, sekarang namanya PKM PM. Kemudian untuk PKMT sekarang namanya adalah PKMPI atau penerapan IPTEK. Kemudian dari segi anggaran, kalau pada pedoman tahun lalu PKM 5 bidang ini anggarannya adalah 5-12,5 juta. Untuk tahun ini 5-10 juta untuk PKM 5 bidangnya. Kemudian untuk AI dan GT masih sama 3 juta, yang beda lagi adalah GFK. Kalau GFK dulu adalah 3 juta, sekarang GFK 5-10 juta. Sama seperti PKM 5 bidang. Kemudian untuk jumlah mahasiswanya, kalau PKM tahun lalu itu berbeda-beda ya, seperti PKM KC, PKMP, AI, GT, GFK itu 3 orang. Kemudian PKMM maupun T 4-6 orang, PKMK itu 3-5 orang. Tapi untuk tahun edaran 2021, semua skim PKM itu jumlah mahasiswanya 3-5 orang. Jadi minimal 3, maksimal 5. Nah, setiap mahasiswa itu sama seperti tahun kemarin, boleh mengikuti 2 proposal, asalkan yang satu sebagai ketua dan yang satunya adalah sebagai anggota. Kemudian untuk jumlah proposal usulan maksimal setiap klaster itu ada penambahan 20%. Ini yang awalnya, ini yang penambahan 20%. Contohnya untuk untuk klaster 4. Yang biasanya adalah PKM 5 bidangnya 100, ini menambah jadi 120. Itu ya. Jadi semua universitas akan mengalami penambahan 20% di setiap skimnya. Tidak hanya PKM 5 bidang, tapi di AI, GT maupun GFK juga. Kemudian untuk format surat pernyataan ketua, kalau biasanya ada KOP, kemudian disahkan atau ditandatangani oleh dosen pembimbing dan kaprodi atau dekan. Untuk tahun ini tidak ada KOP surat, cukup tanda tangan ketua dan bermaterai. Mungkin ini untuk memudahkan mahasiswa ya, karena sekarang masih dalam keadaan pandemi gitu. Jadi untuk memudahkan mahasiswa agar tidak bolak-balik ke kampus. Kemudian untuk tabel jadwal kegiatan. Untuk tabel jadwal kegiatan itu seperti biasa kalau tahun lalu. Untuk tahun ini tabelnya itu ada penambahan kolom di bagian terakhir. Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian kegiatan pelaksanaan PKM biasanya 3-4 bulan. Untuk tahun 2021 hanya 3-4 bulan karena mengingat masih pandemi. Kemudian untuk PKM GFK yang awalnya mengumpulkan video baru dinilai untuk mendapatkan insentif, tapi mulai tahun 2021 ini PKM GFK sama seperti yang lainnya, yaitu membuat proposal PKM terlebih dahulu, kemudian nanti dinilai, baru ketika lolos pendanaan baru membuat video seperti itu. Kemudian yang membedakan lagi, untuk
PKM tahun lalu karena adendum ya, karena mengingat tiba-tiba di tengah jalan itu ada pandemi, jadi semua kegiatan PKM itu virtual. Mahasiswa tidak boleh ketemu dengan mahasiswa tidak boleh ketemu dengan dosen. Hasilnya pun produk-produk yang mereka hasilkan itu secara virtual atau produk digital animasi 3 dimensi. Tapi untuk tahun 2021 sekarang blended pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya adalah blended. Boleh secara langsung bertemu dan boleh secara virtual. Tapi kalau bertemu itu tidak boleh ada kontak fisik dan tetap pakai menggunakan protokol kesehatan gitu. Jadi untuk tahun ini boleh mahasiswanya bertemu. Kalau tahun dulu kan tidak boleh, tahun ini boleh. Kemudian di sini akan saya tunjukkan, nah, karakteristik PKM-nya. Untuk PKMR ini masih sama ya. Jadi riset tuh nanti ada 2. Eksakta dan sosial humaniora. Nah, ini nanti dilihatnya itu sesuai dengan subjeknya, objeknya. Kalau objeknya adalah masyarakat, itu berarti PKM RSH, sosial humaniora, politik, seperti itu. Tapi kalau bidang kajiannya itu adalah fisika, biologi, kedokteran, astronomi, kimia, masuknya adalah PKM eksakta, riset eksakta, RE gitu. Nah, ini sesuai bidang ilmu, lintas bidang dianjurkan. Pendanaannya 5-10 juta. Kemudian luarannya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, produknya, dan artikel ilmiah. Kemudian PKMK. Ini masih sama ya. Hanya jumlah mahasiswa dan pendanaannya. Ini tidak terikat bidang ilmu. Jadi mahasiswa dari biologi, dari kimia boleh ikut kewirausahaan, tidak harus dari ekonomi. Tapi dia harus paham tentang masalah ekonomi gitu, kewirausahaan, entrepreneur ya. Untuk keluarannya, laporan kemajuan, laporan akhir, dan produk usaha. Produknya apa yang akan dibuat gitu. PKM PM ini merupakan solusi iptek ke mitra. Nah, mitra di sini adalah yang non profit. Contohnya adalah kelompok Karang Taruna, ibu-ibu PKK, kelompok belajar misalkan gitu. Ini tidak terikat bidang ilmu. Nah, kriterianya adalah mahasiswanya 3-5, pendanaannya 5-10 juta. Luarannya ini yang harus ada, ini wajib semua ya. Laporan kemajuan, laporan akhir, kemudian produk program. Kalau bisa di luaran di sini nanti ditulis buku dari program PKM PM itu. Contohnya misalkan pelatihan membuat minyak goreng. Nah, berarti di sini tulis buku pembuatan minyak goreng, seperti itu. Kemudian PKMPI ini adalah penerapan iptek. Nah, bedanya kalau PKMPM itu mitranya adalah non profit, kalau PI mitranya adalah mitra yang profit gitu. Contohnya misalkan di suatu perusahaan atau di toko, itu mitranya adalah yang profit, yang ingin menggunakan produk yang kita hasilkan. Sesuai bidang ilmu, lintas bidang dianjurkan. Kemudian anggotanya 3-5, pendanaannya 5-10 juta. Luarannya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, kemudian adalah produk yang dibuat. PKMKC ini adalah karya. Nah, karyanya nanti ini bisa berupa prototipe ataupun produk digital seperti 3D atau video animasi. Oke, untuk PKM GFK di sini
inti kegiatan berarti dia nanti membuat suatu video sesuai dengan isu SDGs ya, ada 17 topik gitu, dibuat suatu konsep dalam bentuk video. Kemudian ini diperkenankan berbeda ilmu lintas bidang dianjurkan, mahasiswanya 3-5 orang, dan jumlah pendanaan 5-10 juta. Luarannya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, video yang diunggah ke YouTube. Kemudian untuk GT merupakan suatu gagasan secara tertulis, tidak terikat bidang ilmu. Jumlah anggotanya 3-5 mahasiswa, pendanaannya adalah 3 juta. Muaranya adalah suatu artikel yang memuat suatu gagasan konsep ditulis secara tertulis. Kemudian untuk AI adalah artikel ilmiah. Jadi nanti membuat artikel ilmiah ketika mengumpulkannya berbeda dengan yang lainnya ya, semuanya proposal. Untuk AI langsung dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, dari 7 bidang ini nanti luarannya adalah PIMNAS. Sedangkan untuk yang AI luarannya adalah jurnal ilmiah. Nah, kemudian di sini yang membedakan adalah format ya. Nih, format person penanggung jawab. Nah, untuk format jadwal kegiatan biasanya hanya nomor, jenis kegiatan, kemudian di sini bulan. Nah, ada bagian penambahan di bagian kolom terakhir, yaitu adalah person penanggung jawab. Ini tulis nama mahasiswanya di setiap kegiatan. Misalkan yang pertama adalah mendesain alat. Bulan pertama yang tanggung jawab siapa? Anton, tulis Anton. Membuat alat. Bulan kedua yang tanggung jawab siapa? Indra, tulis Indra. Seperti itu ya. Untuk dosen pendamping masih sama formatnya. Untuk biodata ketua dan anggota masih sama antara pedoman sekarang dan tahun lalu. Untuk justifikasi anggaran, ini contohnya misalkan di habis pakai. Karena sekarang adalah masih masa pandemi, jadi di justifikasi anggaran di bahan habis pakai, jangan lupa ditambahkan bahan-bahan kebutuhan protokol kesehatan seperti masker, sanitizer, rapid test, kemudian sarung tangan, itu boleh ya, atau face shield, itu boleh. Susunan organisasi tim kegiatan masih sama formatnya. Nah, ini untuk surat pernyataan ketua pelaksana. Jadi formatnya seperti ini, jadi nanti tinggal di copy paste saja. Tidak ada tanda tangan dosen, pembimbing, pendamping maupun kaprodi, hanya ketuanya saja. Dan nanti di print kemudian ditandatangani dengan materinya itu yang terbaru ya, yang 10.000. Kemudian ini nama lengkap dan NIM. Surat kesediaan mitra, ini formatnya masih sama, harus tanda tangan asli basah dan nama pimpinan mitra di sini. Kemudian kalau misalkan mitranya tidak memiliki kop ataupun cap, nggak apa-apa, diperbolehkan kalau untuk ini, hanya tanda tangannya saja, tanda tangan dari ketua. Tapi kalau ada boleh dilengkapi. Kemudian untuk PKMKC gambaran teknologi, usahakan gambarannya itu disertai kalimat-kalimat di sini ya, seperti ini. Tuh. Nah, untuk PKMAI ada format sumber pernyataan, sumber tulisan. Nah, ini ditulis yang menyatakan benar-benar dari kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan apa di sini tulis? Dan belum pernah diterbitkan di suatu jurnal maupun proceeding. Nah, itu untuk yang perbedaan ya. Jadi perbedaan antara PKM tahun kemarin dengan perbedaan PKM tahun ini. Tuh. Jadi
belum tahu ya nanti PKP 2-nya atau manefnya itu secara daring atau luring seperti itu. Jadi nanti menyesuaikan. Tapi untuk pelaksanaannya nanti secara blended, boleh luring tatap muka langsung fisik gitu, maksudnya seperti Abdimas itu boleh, secara pelaksananya boleh langsung ke mitra, boleh secara virtual, disesuaikan dengan kondisi wilayah mitra di sana. Apakah pandeminya masih tinggi atau sudah tergolong aman? Itu sepertinya itu sih perbedaannya ya gitu antara tahun lalu dengan tahun ini. Nah, untuk ini saya contohkan untuk PKM RE. Untuk PKM RE-nya jadi ada beberapa unsur dalam pelaksanaan PKM, yaitu blended learning. Nah, blended learning-nya di sini adalah ini. Nah, ini. Jadi, program PKM pada masa pandemi ini dilakukan melalui konsep blended kombinasi ya, antara virtual, digital, atau online, atau secara langsung. Contohnya di PKMR, berarti di lab atau di lapangan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Makanya di dalam anggaran itu harus ditambahkan seperti alat-alat protokol kesehatan, masker, face shield, boleh rapid test, boleh sanitizer, face sarung tangan, glove itu juga boleh. Virtual berarti dengan bantuan komputer atau software olah digital gitu. Digital juga dia dengan menggunakan komputer juga, simulasi kalau digital ya, dalam bentuk simulasi. Kemudian online. Nah, online di sini daring ya, dalam jaringan. Maksudnya mungkin misalkan dalam kegiatan wawancaranya, kemudian mengisi kuesioner, survei, itu boleh dilakukan secara online. Menggunakan WhatsApp atau menggunakan Google Form seperti itu. Riset atau lapangan. Nah, ini berarti riset laboratorium atau lapangan, ini berarti secara langsung berhubungan dengan objek gitu. Tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, dalam PKM RE ini nih, untuk kajiannya biasanya jangan sampai salah kamar. Banyak sekali yang salah kamar antara PKM RE dengan PKM RSH. PKM RE itu menitik beratkan pada hukum fisika, kimia, biologi, astronomi, kedokteran. Ini bidang aplikasinya. Misalkan analisis ganggang biru gitu ya. Terhadap apa itu, berarti itu eksakta gitu. Atau misalkan analisis permeabilitas pada pasir di pantai apa, itu berarti eksakta. Kalau riset sosial humaniora RSH itu hubungan antara masyarakat, manusia, politik, manajemen, sosiologi masuk ke RSH. Ilmu budaya itu masuk ke sini. Gitu. Contohnya tentang sastra masuk ke sini ya. Budaya, atau misalkan penelitian tindakan kelas. Tapi dia objeknya adalah siswa, misalkan pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar dan minat siswa. Karena objeknya adalah siswa, berarti maksudnya PKM RSH bukan PKM RE gitu. Yang lainnya masih sama untuk ini. Kemudian masih sama untuk PKM RE. Untuk PKMK. Nah, PKMK ini kan bisa berupa produk, barang, ataupun jasa ya gitu. Konsep pelaksanaan programnya adalah
blended ya, bisa virtual digital, bisa online, bisa offline. Virtual digital apa? Berarti di sini adalah menggunakan perangkat lunak komputer, misalkan internet. Mungkin di sini PKMK-nya itu komunikasi antar tim dan dosen dilakukan secara virtual digital menggunakan perangkat lunak gitu. Atau menggunakan media sosial. Online apa? Online itu komunikasinya. Offline apa? Offline di sini pelaksanaan PKM-nya secara langsung. Jadi terjadi pertemuan atau interaksi antara mahasiswa dalam membuat suatu produk, itu boleh. Jadi untuk tahun ini boleh secara offline semuanya ya. Itu tidak hanya PKMK dan R, tapi semuanya sama. Untuk metodenya, tahapannya ini, formatnya juga masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah PKM PM ya. Nah, untuk PKM PM di sini karena ini masih belum berakhir ya pandeminya, jadi kegiatannya ini untuk menggali informasi atau wawancara itu bisa dilakukan secara dengan bantuan teknologi gitu. Misalkan dengan Google Form ataupun WhatsApp seperti itu. Konsep pelaksanaannya juga masih blended ya di PKMPM, yaitu virtual digital, online, dan offline sama. Nah, ini luarannya tadi udah saya jelaskan. Sistematikanya masih sama. Ada daftar isi, pendahuluan, gambaran umum masyarakat mitra, metode pelaksanaannya, dan biayanya. Nah, ini formatnya. Jadi formatnya semua harus disesuaikan dengan buku pedoman ya. Lampirannya masih sama, ada surat pernyataan kesediaan mitra dan denah alokasi. Nah, yang membedakan adalah PKM GFK ya. Nah, di sini akan saya tentang GFK akan saya jelaskan tentang PKM GFK-nya. Karena ini yang sangat berbeda. Kalau biasanya PKM GFK adalah mengumpulkan video kemudian dinilai, kalau sekarang itu adalah mengumpulkan proposal. Gitu. Nah, di sini format proposalnya adalah ini masih sama, tipe tulisan, spasi, layout kertas masih sama. Kemudian form urutannya adalah daftar isi, kemudian pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini tuliskan adalah isunya atau masalahnya sesuai dengan SDGs itu ya. Itu. Kemudian tujuannya. Tujuan dari video itu apa? Ditulis di bab 1 pendahuluan. Gitu. Kemudian di bab 2. Bab 2 adalah skenario gagasan. Ini merupakan praproduksi dari yang berisi prosedur merancang dan menyempurnakan konsep video dari awal sampai akhir. Nah, mungkin di skenario gagasan ini lebih ke sinopsis ya. Lebih ke sinopsis gitu, sinopsis alur cerita. Itu yang namanya skenario kan alur cerita. Alur ceritanya apa di sini? Nah, dalam bab 2 ini di bagian skenario gagasan harus ada apa ini? Tema, kemudian rancangan treatment itu adalah cerita pendeknya yang perlu dituliskan di sini. Rancangan naskah skenario. Jadi langkah skenario itu dimulai dari persiapan, menyusun ide, membuat sinopsis gitu. Tahap 3 adalah pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini membahas tentang rencana atau lokasi pengambilan gambar dan jadwal pengambilannya.
termasuk untuk editing, misalkan langkah-langkahnya gitu ya. Langkah-langkahnya persiapan, menyiapkan gambar-gambar, menyiapkan lokasi pengambilan video, editing gitu kan, dan evaluasi. Seperti itu ya di tahapan pelaksanaan. Biayanya ini masih sama. Format rencana anggaran biaya. Nah, di lampirannya itu terdapat tambahan, itu lampiran 5. Gambaran kondusif futuristik konstruktif yang diinginkan ya. Gitu. Jadi disajikan dalam bentuk naskah cerita pendek dengan diagram dan gambar, maksimal adalah 3 halaman. Nah, maksudnya apa? Coba kita lihat di lampiran 5 di sini. Jadi maksudnya adalah, nah ini tahapan pembuatan skenario tadi ya. Ini maksudnya adalah di dalamnya itu tadi harus ada seperti storyboard gitu ya. Seperti ini dibuat tabel. Misalkan jadwal pengembangan tujuan apa, kemudian pada detik kesekian apa gitu ya. Jadi dibuat tabelnya, boleh ditambahkan gambar-gambarnya. Nah, ini maksimal 3 halaman itu di lampiran akhir nanti. Jadi seperti storyboardnya mungkin di sini ya, gitu. Itu jadi mungkin kalau orang yang seni udah paham ya, yang terbiasa membuat video. Jadi emang kalau membuat video tuh harus membuat storyboardnya terlebih dahulu gitu. Nah, ini. Jadi di lampiran terakhir tadi ini lampiran kelima ya. Nah, ini gambaran kondisi itu dijadikan dalam bentuk naskah cerita pendek tapi dengan diagram dan gambar. Boleh ditambahkan tabel-tabelnya, boleh ditambahkan dengan gambar. Nanti akan terjadi apa kayak gitu yang mau dibuat di dalam suatu video, tapi secara singkatnya itu maksimal adalah 3 halaman. Jadi ini perbedaan antara pedoman PKM kemarin dengan 2021. Masih ada waktu beberapa hari lagi, 2 minggu. Semangat untuk membuat proposalnya. Semoga berhasil dan lolos pendanaan tahun ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap dukung konten-konten Review Channel dengan cara like, subscribe, dan share video-video di Review Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.